Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alisa yang di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sakit diberikan jalan kesembuhan. Oke, seperti biasa kita mengadakan card reading. Dan Alisa mengucapkan banyak terima kasih untuk teman Alisa yang selalu setia dan yang baru bergabung. Selamat datang di channel Alisa Tarot. Oke, di sini sudah ada 3 kartu. Yang Alisa shuffle dulu ya untuk mempersingkat waktu. Dan Alisa selalu menyampaikan apapun hasil readingan kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta ya, selepas dari doa dan usaha yang kita lakukan. Oke. Tema kartu kita kali ini adalah bagaimana perasaan dia jika kamu pergi dari hidupnya. Oke. Alisa akan memakai simbol ya. Di nomor 1 ada I miss you, nomor 2 ada jantung, di nomor 3 ada mawar merah. Oke. Sebelum memilih, silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing. Kartu mana yang mewakili perasaan, atau boleh mengikuti ketiganya karena ini energi umum ya. Tidak semua yang menonton bisa resonate ya. Harap dimaklumi dan disikapi dengan bijak setiap konten yang Alisa buat di sini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kita mulai dengan kartu yang nomor 1. Oke, kita mulai dengan yang nomor 1 ya, sesuai dengan tema di sini. Oke, kita fokus ke nomor 1 ya, kartu nomor 1 sesuai dengan tema. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia jika kalian tinggalkan ya. Izinkan Alisa menshuffle kartunya dulu. Oke. Bagaimana perasaan dia jika kalian tinggalkan? Oke. Oke. Jika kalian meninggalkan dia ya, ini orang memang tipenya egois, ego ya, selalu ingin dituruti kemauannya. Dan kalian di sini sebenarnya sudah kayak muak banget gitu ya. Dimana kalian tuh kayak nggak adil ya, bagi kalian tuh kayak nggak adil hubungan seperti ini. Kenapa gue yang harus mengalah, kenapa gue yang harus menuruti dia, kenapa aku harus berkorban segitu banyak. Oke. Sedangkan dia sendiri tuh kayak pemberian dia tidak sebanding dengan apa yang kalian korbankan ya, entah itu dari waktu, perhatian, finansial ya. Di sini jika kalian tinggalkan ya, mungkin dia di sini merasa dia akan mampu melewati ya, dia akan mampu ya, dia merasa mampu, dia merasa bisa mendapatkan kebahagiaan bersama orang lain dengan rasa kepercayaan diri ya. Dia menganggap kalau dia itu mampu ya, atau bisa bahagia tanpa kalian ya. Itu dan di sini sepertinya dia juga kayak akan merasa baik-baik saja dan merasa aman gitu ya. Nggak apa-apa deh lo tinggalin gue gitu, karena dia di sini merasa mungkin gini ya, kebahagiaan dia itu merasa dia bisa dapatkan tanpa kalian gitu ya, karena dia kan di sini kurang menghargai perasaan kalian, kurang menghargai kepribadian kalian gitu ya, karena dia di sini termasuk orang yang ego. Jadi dia seolah-olah gue nggak apa-apa nih lo tinggalin gitu ya.
Dia merasa baik-baik saja di sini dan dia merasa kuat gitu ya. Dia juga akan memperlihatkan kepada kalian, lihat gue baik nih, lo tinggalin nggak apa-apa gitu ya. Padahal ya, itu kan ego dia, itu kan prasangka dia dan perasaan dia gitu. Merasa baik-baik saja gitu ya. Nah, di sini terlihat setelah ya dia menyadari gitu. Maaf ya, Alisa sedikit serak di sini. Setelah dia menyadari gitu ya, mungkin tidak ada kehadiran kalian di kehidupan dia, ternyata membawa dampak yang besar banget. Ya, di sini ada none of one, dimana begitu banyak akhirnya pikiran-pikiran dia ya, dan ingatan-ingatan dia tentang kalian ya, tentang masa-masa indah bersama kalian. Begitu banyak timbul konflik setelah kalian tuh pergi dari dia ya. Yang tadinya dia merasa bisa tanpa kalian, dia bisa merasa happy tanpa kalian gitu ya. Yang di sini tadinya mungkin kalian itu orang yang bisa memberikan kebahagiaan ya, bisa memberikan kebahagiaan pada dia gitu ya, yang bisa menguatkan dia tadinya ya. Ketika kalian tinggalkan, nah di sini dia kayak merasa sakit juga gitu ya, berpengaruh. Yang tadinya berpikiran nggak apalah, mungkin seminggu 2 minggu dia merasa nggak apa-apa ya, karena kehadiran kalian tuh kayak masih ada di tengah-tengah dia ya, masih ada di tengah-tengah dia. Ketika dia berstatement pertama kali ketika kalian tinggalkan dia, is okay, aku nggak apa-apa tanpa lo. Nah tapi ketika 2 minggu 3 minggu kemudian ya, yang tadi awalnya kalian sama-sama di sini ya, sama-sama bahagia, dia kuat ada kalian. Nah baru dia ngerasa, entah itu di minggu ketiga atau di bulan kedua, baru dia merasakan, oh ternyata nggak ada lo di sini, gue rapuh ya, gue butuh lo di sini untuk nguatin perjalanan gue ke depan ya, untuk meraih mimpi-mimpi gue. Ternyata nggak bisa ya gue tanpa lo ya. Akhirnya egonya baru turun gitu setelah ya dia sadar tidak ada kalian lagi di kehidupan dia ya. Mungkin untuk minggu-minggu pertama oke lah, dia masih ego ya, karena masih merasa kalian ada di sini, masih merasa kalian tuh perhatian dengan dia, masih merasa kalian itu masih ngechat dia mungkin gitu ya. Di sini dia masih merasa kuat egonya. Nah setelah kalian bisa move on, pergi dari dia, baru dia hancur di sini perasaan dia ya, baru dia mikir nih ya di sini. Kalau kalian itu adalah kekuatan dia, kalau kalian tuh berarti banget dalam kehidupan dia, mikir dia jadinya kan. Oke, kita lihat lagi bagaimana pada akhirnya perasaan dia setelah kalian tinggalkan dia atau pergi dari kehidupannya dia. Oke. Mungkin kalau orang baru pertama kali ditinggalkan egonya gede ya. Akhirnya 5 of time di sini ada waktunya dia tuh kayak merasa sendiri, gue kehilangan sesuatu ya. Dia tahu akhirnya kenapa lo tinggalin gue ya, sedangkan gue itu memang benar-benar butuh lo ada di samping gue. Tapi waktu itu kayak sudah nggak berpihak lagi gitu ya, nggak berpihak lagi. Nah dia di sini kayak ada dalam kesendirian ya, kesepian ya. Gue merasa kesepian, nggak ada lo di sini ya, tanpa lo gue kayak hampa gitu ya. Sekarang kita lihat lagi itu ya yang terjadi, perasaan dia merasa kehampaan karena kalian tuh begitu orang yang lemah lembut, kalian tuh kasih sayangnya juga kalian tuh full dengan dia. Nah di sini ya dia benar-benar merasa kesakitan banget, sakit ya, sakit banget gitu di sini. Gue benar-benar kayak kehilangan kesempatan dapetin lo lagi gitu. Dia merasa nggak ada kesempatan lagi untuk dapetin kalian gitu ya. Kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan baru dia rasakan ya. Nah di sini ya dia sepertinya kayak entah itu ke teman, entah itu family, dia udah nggak bisa kontrol diri ini di sini.
gimana caranya gue dapetin dia lagi ya. Dia kayak nggak ada artinya lagi ya, dia kayak nggak berarti, gue udah nggak punya arti hidup lagi tanpa dia di samping gue ya. Akhirnya dia sadar gitu ya, karena kalian tuh berarti gitu ya dalam kehidupan dia ya. Di sini dia sepertinya juga kayak terpuruk ya, karena di sini mungkin kalian itu adalah bukan tambang emas ya. Kalian itu bisa membuat dia semangat dalam bekerja, membuat dia semangat dalam menghadapi kehidupan, karena keegoisan dia sendiri yang membuat hubungan ini mungkin yang kayak ada on off-nya gitu ya, kayak menggampangkan aja gitu ya hubungan ini. Nah, dia kayak merasa sedih sendiri gitu ya. Itu yang dia alami ya, itu yang perasaan dia gitu ya. Dia nggak bisa hidup tanpa kalian gitu ya. Di sini apa-apa selalu bawaannya salah ya. Di sini dia entah itu dia bicara sama teman dia gitu ya, mungkin banyak masukan dari temannya, lo harus move on, tapi nyatanya dia nggak bisa. Gue belum bisa ngelupain dia gitu kalau dia bisa sampaikan ya. Dan di sini dia juga kayak merasa kehilangan kesempatan, banyak kesempatan yang hilang dari kehidupannya, penurunan secara finansial juga. Dia ini kayak merasa menyimpan banyak beban juga dalam hidupnya ketika kalian tinggalkan dia ya. Kemunduran dari finansial, dia harus bekerja keras di sini ya, karena dia benar-benar merasakan satu kehilangan ketika kalian tinggalkan di sini. Oke, Alisa shuffle lagi kartunya. Itu perasaan dia ya. Maaf ya sedikit berisik. Ada kartu The Star ya. Dia merasa kehilangan seseorang yang terbaik dalam hidupnya ya. Di sini dia kan merasa kesepian, hampa. Gue kesepian, hampa tanpa lo. Apakah masih ada kesempatan yang kedua untuk gue dapetin lo? Karena lo adalah yang terbaik dalam kehidupan gue, dan lo itu bisa membuat gue menjadi orang yang lebih baik ya. Mungkin ketika dia begitu sadar, pikiran dia bahwa kalian tuh adalah orang yang sangat berarti dalam kehidupan dia. Nah, dia ini kayak baru sadar ya, bahwa lo itu yang terbaik buat gue gitu, nggak ada lagi gitu. Penyesalan akhirnya dia ada di belakang ya, penyesalan dia ada di belakang akhirnya. Di sini dia nyesel banget kehilangan lo ya, dia nyesel banget kehilangan kalian di sini. Dan dia juga merasa terpuruk dalam finansial dia sendiri ya. Dia kehilangan kebahagiaan ya, dia kehilangan keseimbangan ketika kalian tinggalkan ya. Dia merasa kalian adalah orang yang terbaik yang pernah dia miliki. Kali ini Alisa akan shuffle kartunya lagi ya. Perasaan dia ketika kalian tinggalkan ya. Mungkin pertamanya mudah ya bagi dia, mungkin dikirain dia akan baik-baik saja. Kita lihat ya. Please. Ya. Nah, perasaan dia itu sebenarnya besar banget kepada kalian ya. Mungkin dia kurang bisa mengekspresikan ya. Di sini sebenarnya dia itu entah akan mengambil tindakan karena dia ingin kalian tuh balik dengan dia, karena dia itu pingin kalian tuh kembali dalam kehidupannya, karena dia nggak bisa nemuin orang yang sebaik kalian gitu. Ada kartu perasaan yang sangat besar ya, great love di sini ya. Dan shaman, seseorang dari masa lalu, entah dia akan kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi di sini ya, mengharapkan kalian atau mencuri perhatian kalian, atau dia di sini akan cari-cari perhatian kalian lagi, karena perasaan dia masih besar di sini. Begitu kalian tinggalkan, bukannya dia malah move on ya, tapi kayak dia berusaha untuk narik kalian kembali lagi dalam kehidupan dia. Untuk yang memilih
Kartu di nomor 1 cukup penjelasan Alisa di sini ya. Di sini ada Leo, di sini ada Gemini, ada Virgo ya. Ada Pisces di sini ya. Mungkin dia akan menarik nih kalian balik lagi. Please back ya. Dia akan menarik kalian kembali di sini. Oke, mungkin dia akan membuat usaha ya untuk kalian tuh bisa balik ke dia lagi. Salam santun ya untuk kalian yang memilih kartu di nomor 1. Sekarang Alisa ke kartu nomor 2. Terima kasih kalian sudah selalu setia di channel Alisa Tarot. Oke, untuk yang memilih kartu di nomor 2 kita lanjutkan ya. Di sini sesuai dengan tema bagaimana perasaan dia jika kalian tinggalkan. Kita intip yuk bagaimana perasaan dia jika kalian tinggalkan ya. Jika kalian pergi dari kehidupannya, bagaimana perasaan dia? Oke, shuffle kartunya dulu, maaf ya. Bagaimana perasaan dia jika kalian tinggalkan? Five of Wands. Okay. Five of Wands. Di sini orang yang kalian fokuskan ya, orang yang kalian fokuskan di sini, jika kalian tinggalkan dia gitu, mungkin dia ini akan traveling ya. Pikirannya yang akan traveling, apa orangnya yang akan traveling di sini ya? Dia akan mencari kesempatan lagi kah ya, atau dia akan pergi ke lawan jenisnya yang lain, atau bagaimana? Kita lihat ya. Orang ini sebenarnya bisa dibilang bukan suka tebar pesona sih ya. Dia memang punya pesona yang dalam untuk lawan jenis, banyak pengagum rahasianya. Jadi kalian kayak cemburu ya, entah ini kalian beda kota atau LDR ini ya, sama saja kayak menguras emosional kalian di sini ya. Banyak dikagumi, banyak diinginkan, banyak pengagum rahasianya. Dia itu juga suka traveling ya. Intinya dia ini orang yang suka memilih ya. Setiap orang pasti pilih ya untuk kebahagiaannya sendiri ya. Tapi ini orang teliti banget untuk memilih pasangan hidupnya, apalagi dijadikan partner hidupnya ya. Untuk selama-lamanya orang pasti lebih teliti memilih orangnya seperti apa dan bagaimana. Oke, dia ini orang yang pintar, cerdas, teliti banget ya di sini ya, punya wawasan yang sangat luas banget dan banyak dikagumi juga. Nah, di sini ketika kalian tinggalkan ya, dia akan menunjukkan sikap kalemnya nih. Dia akan menunjukkan sikap kalemnya, sikap diamnya. Dia nggak akan bicara apa-apa ya. Itu yang bikin kalian kesel juga. Kenapa lo nggak cegah gue pergi, gitu ya. Di sini dia akan sibuk dengan dunianya sendiri ya. Dia akan sibuk dengan dunia dia sendiri di sini ya. Dia akan berusaha untuk terlihat baik-baik saja di depan kalian ya. Dia kan dia akan terlihat baik-baik saja di sini. Dia akan lebih banyak mungkin meluangkan waktunya untuk hal-hal yang positif ya, mengambil kesempatan-kesempatan yang datang, entah itu dari segi bisnis atau penawaran yang lain. Intinya dia mungkin lebih ini ya, lebih banyak waktu ke dirinya sendiri ya. Itu pikiran dia. Dan dia juga kayak rasa kesendirian dia alami ya. Dia merasa ditinggalkan oleh seseorang. Dia kayak merasa nggak ada orang yang benar-benar tulus sama dia gitu ya. Jadi dia itu kayak entah ini minder ya, kepercayaan diri dia yang turun, yang merasa tidak ada seseorang yang benar-benar tulus sayang sama dia. Ketika kalian tinggalkan, dia merasa dalam kesendirian ya. Dia emang orangnya sedikit kalem gitu ya, banyak disenangi, tapi dia ini orang teliti ya. Dia merasa benar-benar gue sendiri banget gitu loh, gue kesepian ya tanpa lo di samping gue gitu ya. Dan nggak ada kepercayaan diri gitu ya. Bagaimana
dia menghadapi masa depan tanpa kalian gitu ya. Gue nggak bisa nih maju ke depan tanpa lo ya, karena lo tuh adalah semangat gue gitu. Itu pikiran dia jika kalian tinggalkan ya. Dia kayak ngalamin trauma juga ya, trauma tentang dimana mencintai seseorang ya. King of One. Di sini dia kayak merasa padahal gue itu udah kayak bangun impian sama lo gitu ya, tapi lo kayak gitu pergi aja ninggalin gue gitu, kayak nggak terima juga gitu ya. Kalian tinggalin dia kayak merasa rapuh gitu ya, nggak bisa menatap ke depan itu dengan baik ya. Dia menganggap kalian tuh tega tinggalin dia di sini gitu. Kenapa lo kok tega banget ninggalin gue gitu. Dia nyalain kalian di sini ya karena ninggalin. Oke. Ya, ada demam ya. Oke, di sini set. Oke. Di sini dia akan lebih kayak meratapi apa yang terjadi. Dia nggak bisa terima gitu. Gue nggak terima lo putusin, gue nggak terima lo tinggalin gue gitu. Apa lo tahu gue tuh sedih gitu. Hari-hari pikiran tuh terganggu ya, hari-hari gue tuh nggak bisa terima gitu, gue nggak bisa maju. Intinya orang ini kayak pikirannya itu gimana ya, dia merasa kalian tuh sudah membuat dia kecewa banget. Gue kecewa banget sama lo, kenapa lo tinggalin gue gitu ya dalam kesendirian, padahal gue butuh ya. Dia butuh kalian di sini ya. Dia kayak menyesal, dia kayak meratapi sendiri gitu. Gue nggak bisa maju nih tanpa lo gitu. Kenapa lo kok begitu berlalu aja tinggalin gue gitu ya. Di sini dia kayak banyak pertanyaan tentang kalian di sini. Kenapa harus tinggalin gue? Kenapa? Dan dia merasakan kesedihan yang dalam ya ketika kalian tinggalkan. Oke. Nggak percaya lagi dengan kayak suatu trauma gitu ya. Dia nggak percaya ada cinta yang tulus lagi nih mampir dalam kehidupan gue gitu. Dia kayak membatasi ruang gerak dia sendiri yang tadinya mungkin dia suka, kayak ada kepercayaan diri ya, karena banyak dikelilingi oleh lawan jenis gitu. Dia kayak percaya diri banget gitu, tapi ketika kalian tinggalkan dia jadi down gini ya. Seven of time. Oke. Dia tuh kayak ini ya, walaupun ada banyak ya, ada seseorang yang sayang sama dia atau cinta sama dia, dia nggak akan bisa terima gitu. Gue nggak bisa terima orang lain gitu, karena di hati gue masih ada lo gitu. Dia nggak bisa ya terima orang lain di sini. Oke, kasihan ya. Dia nggak bisa nerima cinta orang lain di sini karena masih ada kalian ya. Oke. Perasaan gue sakit ya. Ada Knight of Fun di sini ya. Perasaan dia sakit dan nggak percaya akan suatu kebahagiaan lagi ya, akan suatu ketulusan lagi. Oke, Alisa pakai ini ya. Seolah-olah dia tuh kayak gue benar-benar dicurangi gitu, lo curang gue gitu. Dia merasa kalian tuh ninggalin dia ya, karena mungkin dia merasakan di sini kalian tuh kayak curang sama dia gitu ya. Dia merasa kalian tuh sengaja nyakitin dia, memberikan harapan yang palsu. Kenapa lo kasih gue harapan yang palsu gitu. Kayak dia itu nggak menyalahkan dirinya sendiri, tapi kesalahan itu kayak dikasih ke kalian sendiri semua gitu ya. Mungkin dia ada kekurangan tapi dia nggak mau introspeksi diri gitu. Dia terlalu kepedean banget ini ya. Toh pada kenyataannya gitu ya, dia di sini sendiri nggak bisa ngelupain kalian gitu ya, nggak bisa ngelupain kalian ya. Dan di sini ujung-ujungnya dia tuh kayak nyalahin kalian gitu. Kenapa lo yang tinggalin gue? Padahal gue sayang sama lo gitu. Gue nggak bisa hidup tanpa lo gitu. Dia nggak mau introspeksi diri dan dia kayak menyalahkan orang lain juga gitu ya. Dengan perasaan apa yang dia alami, trauma masa lalu ya, yang bersama saat dengan kalian ini, kayak dia seret-seret ke masa depan juga gitu ya, ke depannya gitu. Dia nggak mau terima orang lain gitu karena masih genggam energi kalian di sini. Oke. Kita lihat ya.
dia nyalain kalian ya, dia nyalain kalian atas keterpurukan dia, atas kekecewaan dia nggak mau introspeksi diri apa kesalahan, cuman malah kayak ngelimpahin kesalahan tuh ke kalian gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada cinta baru ya, mungkin dia akan berusaha di sini untuk menerima orang lain ya, tapi energinya itu kayak masih nyeret kalian gitu ya di sini. Oke, nah di sini dia akan pakai topeng lagi ya, dia akan pakai topeng lagi ya. Di sini dia mengharapkan kalian ya, mengharapkan pertemuan dengan kalian di sini, kayak ada honeymoon gitu ya, true love. Nah, perasaan dia itu ke kalian itu, walaupun ada cinta yang baru, cuman perasaan ke kalian tuh dia lekat banget gitu loh. Gue nggak bisa lupain lo gitu ya. Di sini akhirnya dia itu akan memakai topeng kepalsuan di sini. Dia bisa mungkin nerima orang lain dalam kehidupan dia, tapi dia hatinya ke kalian. Dia masih belum move on sayang di sini ya. Masih ada bayang-bayang kalian di sini ya. Dia mengharapkan pertemuan dengan kalian ya. Dia mengharapkan pertemuan dengan kalian lagi di sini. Karena kalian adalah cinta sejati untuk dia. Itu perasaan dia. Oke? So, untuk yang memilih di nomor 2, thanks ya sudah mampir ke channelnya Kalisa Tarot di sini. Jika ada kata-kata kakak yang kurang berkesan dan kata-kata Alisa di sini yang tidak tepat dalam penyampaian, Alisa minta maaf ya. Salam santun untuk kalian, semoga selalu sukses. Di sini ada Scorpio, ada Aries ya, ada Sagittarius di sini, ada Capricorn juga ya. Kalau ini energinya resonate, ini reading untuk kalian walaupun tidak ada zodiak yang Alisa sebutkan di sini ya. Oke. Tetap semangat dan berpikir positif. Sekarang kita ke kartu nomor 3. Oke, terima kasih. Hai, oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang memilih kartu di nomor 3 dengan tema bagaimana perasaan dia jika kalian tinggalkan dia atau kalian pergi dari kehidupan dia. Oke, kita sekarang shuffle kartunya dulu. Oke. Maaf ya, di sini sedikit berisik. Oke. Oke. Five of Pentacle, King of Place. Okay. Four of Pentacle, Queen of Cups. Okay. Perasaan dia jika kalian pergi dari kehidupan dia, kalian tinggalkan dia ya. Nah, di sini dia tuh kayak akan memantau kalian. Dia akan memantau kalian, gerak-gerik kalian di sini, apa yang kalian lakukan. Siapa teman kalian, yes, dia seperti kayak detektif ya di sini. Dia nggak akan pergi begitu saja nih dari kehidupan kalian. Dia akan selalu ada di ruang hidup kalian, tanpa bicara ataupun tidak, dia akan tetap ada. Dia akan memata-matai kalian di sini. Apakah kalian bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia? Dia akan pantau ya. Ini orang kepo, tahu kepo ya bahasanya. Dia ini akan selalu mencari tahu apa yang kalian lakukan dan dengan siapa kalian menjalani hubungan setelah dengan dia. Dia akan cari tahu banget di sini. Oke. Dan di sini memang dia itu kayak kesannya tenang ya, kayak kesan dia tuh tenang. Oke lah lo putusin gue, oke lah lo tinggalin gue. Tapi di belakang bukan dia nusuk ya, cuman ini orang keingintahuannya tuh besar banget tentang kehidupan kalian ya. Ngorek-ngorek keterangan itu kayak mencari tahu ya, entah itu dari sosmed, dari teman kalian. Itu kalian tuh akan dicari tahu ya, bagaimana perkembangan kalian ke depan itu setelah off dari dia. Dia akan cari tahu banget di sini. Oke.
Dan di sini ya perasaan dia, jika kalian benar-benar off dari dia ya, ada king. Oke, benar ya, dia di sini akan memantau kalian ya, memantau kalian dari jauh. Apa saja yang kalian lakukan, apa yang terjadi dalam kehidupan kalian, dia akan cari tahu. Dengan siapa kalian berkomitmen setelah off dengan dia. Dia akan berusaha di sini sepertinya apa ya? Dia juga akan menunjukkan gue itu bisa lebih baik dari pasangan lo. Gitu. Dia akan tunjukkan itu ya. Dia nggak terima, gue nggak terima gitu ya. Lo pergi dari kehidupan gue nggak terima gitu. Dia nggak terima ya, kalian pergi dari kehidupan dia tuh dia nggak terima banget gitu. Dia kan merasa kehilangan banget, dan dia di sini terbakar cemburu. Iya, dia akan sering merasa cemburu di sini dengan kebahagiaan kalian ya. Gue cemburu dengan kebahagiaan lo. Seharusnya gue ada di posisi itu gitu. Kalau kalian bahagia dengan pasangan kalian yang baru, dia nggak terima gitu ya, karena dia ngerasa dia yang pantas ada di samping kalian gitu ya. Oke. Nah di sini dia tuh kayak nggak akan mau kalah ya. Gue nggak mau kalah ya dari lo gitu. Dia juga berpikir kalau dia harus bisa bahagia seperti bagaimana kalian bisa bahagia dengan pasangan baru. Tapi apa yang dia lakukan itu enggak dari hati dia. Ini hanya karena kayak kepura-puraan gitu, kayak suatu perlombaan gitu ya. Jadi kayak nggak mau ngalah gitu ya, kayak nggak mau ngalah gitu. Bukan nggak redo kalian tuh bahagia, tapi dia tuh kayak merasa tersaingi gitu ya dalam suatu kebahagiaan gitu. Gue nggak boleh kalah dari lo gitu. Gue juga harus bisa menemukan seseorang yang bisa bahagiain gue gitu. Oke. Nah di sini ada gini ya. Nah di sini kayak suatu perlombaan gitu ya. Dan dia tuh kayak merasa kalian itu adalah orang yang mungkin bisa dibilang sudah bisa bangkit atau bisa move on dari dia gitu ya. Dia melihat kalian tuh kayak, kok lo bisa sekuat itu, kok lo bisa setegar itu ya putus dari gue gitu. Jangan-jangan lo nggak sayang sama gue gitu. Apa dia itu sudah nggak sayang sama gue? Dia tuh akan ada pikiran yang seperti itu, macam-macam banget opsi dia kepada kalian ya. Oke. Dia merasa kalian tuh, lo kok kuat banget ya, lo putus dari gue itu kok kayak baik-baik aja gitu, lo kok kayak bisa bahagia ya tanpa gue gitu ya. Dia akan mencari tahu gitu ya bagaimana keadaan kalian gitu. Melihat kalian bahagia, dia kayak merasa tersaingi gitu. Oke. Nah dia nggak terima. Gue nggak terima nih lo bahagia sama orang lain, seharusnya sama gue dong gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Kayak nggak terima banget gitu. Oke, kita lihat. Nah di sini masih juga ya, kartunya hampir sama ya dengan yang file kartu nomor 2 gitu ya. Nih. Walaupun ada seseorang yang sudah, maksudnya dia mengambil keputusan menerima orang lain, cuman dia itu kayak ini ya, masih kayak dibayang-bayangi kalian gitu. Karena di sini kan tujuan dia untuk mau bahagia nih, enggak dari dasar hati dia. Karena dia di sini kayak ada perlombaan dengan kalian. Dia kayak oke lah gitu, siapa yang terbaik di antara lo dan gue setelah berpisah gitu ya. Dia kayak ngajak ini, bukan ngajak perang ya, tapi ngajak persaingan gitu ya. Karena dia merasa tersaingi, karena dia juga merasa kehilangan seseorang ya. Jadi dia nggak terima gitu kalian tuh bahagia bersama orang lain gitu ya. Nah di sini dia kayak melakukan cara mungkin ya, gimana sih, kayak gini ya, gimana sih ya biar lo itu nggak bahagia dengan orang itu gitu, biar lo tuh ingat gue lagi gitu. Kayaknya dia itu kayak berusaha, gue harus tarik lo nih dalam kehidupan gue lagi. Dia kan berusaha, entah itu caranya dia mungkin yang kurang elegan, itu kayak narik kalian lagi gitu ya, kayak narik kalian lagi gitu, biar kalian tuh
nggak bisa aman dengan orang baru gitu ya, maunya tuh harus sama dia gitu. Ini kan egois gitu ya. Dia akan terus maju ya, apapun cara akan dia lakukan di sini ya. Dia akan lakukan di sini untuk mungkin ya bukan nyakitin ya. Mungkin di sini tujuan dia itu biar narik kalian lagi. Dia ini kan belum redo nih ya, belum redo kalian bahagia dengan orang lain. Jadi dia tuh kayak mengganggu kalian lagi gitu. Gue nggak bisa terima ya. Gue harus buktikan ya bahwa lo butuh gue ya. Dia di sini kayak nyari cara ya. Gimana caranya kalian tuh biar bisa inget dengan dia lagi gitu. Gue nggak mau lo lupain gue gitu aja ya. Ya, gue juga harus maju gitu ya. Gimana caranya biar lo itu bisa balik ya, biar aku tuh bisa masuk ke dalam kehidupan lo lagi gitu ya. Jadi dia di sini kayak pengganggu juga gitu ya, kayak pengganggu hubungan kalian lagi gitu, karena dia tuh nggak mau gitu melihat kalian tuh bahagia dan baik-baik saja. Dia kayak merasa tersaingi, dia kayak nggak mau terima gitu ya. Oke, di sini jika dia kalian tinggalkan di sini ya, apa perasaan dia ya, mudah-mudahan cuman perasaan aja ya. Nah di sini kan karena dia di sini begitu bersemangat banget ya untuk ini ya, melakukan entah itu pergerakan maju ya, datang kepada kalian gitu, kayak ada mungkin tadinya off komunikasi gitu, ngelihat kalian bahagia. Di sini dia itu kayak mancing-mancing kalian lagi gitu ya, entah itu pura-pura tanya kabar ya untuk mendekati kalian lagi gitu ya, karena dia di sini kayak bersemangat banget gitu ya. Oke, ingin berada di tengah-tengah kebahagiaan kalian lagi. Gue harus ada nih di antara kebahagiaan lo dan dia gitu. Gue nggak terima gitu lo bersama orang baru ya, karena ada kalian. Dia ini merasa dalam keadaan baik-baik ketika kalian tinggalkan ya. Dia memang bilang is okay lah gitu, tapi dari jauh dia tuh bukan nusuk, cuman di sini dia nggak akan terima gitu ya. Dia akan terus ada di dalam lingkungan kalian. Itu yang makanya Alisa bilang tadi gitu, dia nggak mau pergi dari hati kalian gitu ya, dari pikiran kalian. Dia nggak maunya dia kalian tuh harus selalu ingat dengan dia gitu ya. Nah di sini dia akan mengambil tindakan di sini ya, 7 of Wands ya. Hai, perasaan sakit ya, perasaan sakit yang dia punya itu yang akan membuat pergerakan dia maju ke depan. Gue harus ada gue di dalam kehidupan lo lagi. Gue nggak mau lo tinggalin gue, lo lupain gue nggak terima gitu. Dia nggak terima banget gitu. Oke, di sini kita lihat lagi. Oke, yang untuk memilih kartu di nomor 3, dia akan mengadakan suatu perlombaan juga ya, perlombaan bahagia. Hai, sama, dia akan menerima cinta baru ya. Dia akan menerima cinta orang baru, cuman dia akan berlomba-lomba di sini menunjukkan kemesraan, keharmonisan ya dengan pasangannya. Dia nggak akan mau kalah gitu. Oke. Dia nggak akan membatasi perasaan dia di sini ya untuk ini ya, intinya menari dalam irama kehidupan cinta di sini. Dia akan menunjukkan entah itu lebay ya, bisa dibilang dia itu kayak terlalu apa ya, dibilang terlalu berlebihan. Dia akan tunjukkan karena dia menerima cinta orang baru ini kan karena persaingan dengan kalian gitu, biar sama-sama nih, lo bahagia gue juga bisa bahagia gitu. Jadi dia akan tunjukkan nih romantis sama pasangan barunya, karena dia nggak sanggup melihat kalian tuh bersama orang lain bahagia gitu, maunya sama dia gitu ya. Oke, jadi mantan yang nggak mau terima ngelihat kebahagiaan mantannya gitu ya, maunya mantan sengsara. Jangan sampai seperti itu gitu. Yang namanya kita bertemu baik-baik, kita juga harus baik-baik, harus saling redo berpisah kalau memang tidak cocok begitu kan ya. Tapi semua orang itu kan punya pemikiran yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima. Nah ini seseorang yang nggak mau terima, diam tapi nggak mau terima, mainnya di belakang gitu.
Oke, salam santun untuk kalian. Itulah pemikiran dia. Aku nggak mau kalah dari lo, gue juga harus bahagia sama pasangan gue yang baru ya, walaupun itu harus berpura-pura, nggak apa-apa ya, asalkan gue bisa tunjukin ke lo gitu. Oke, salam untuk yang memilih kartu di nomor 3. Semoga selalu bahagia ya, tetap berpikir positif ya, biar energi kalian itu uh, mendapatkan energi yang positif juga. Oke, salam santun. Alisa minta maaf jika kata-kata Alisa ada yang kurang tepat dalam penyampaian ini. Oke, di sini ada energi dari ini ya, dari Taurus ya, ada Capricorn juga, ada Gemini, ada Aries dan Leo ya. So, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Terima kasih sudah mampir ke channel Alisa Tarot. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.